Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kita kembali bertemu di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, tentu di hari Senin ya, hari Senin tanggal 10 November 2025. Ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini ya kami balik lagi untuk menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa atau biasa disingkat itu obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, memberikan informasi-informasi atau kita berbagi informasi terkait dengan di Kabupaten Baru dan sekitarnya. Tentu di pagi ini kami doakan mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat. Ya, sehat-sehat bersama dengan keluarga. Ya, semakin pekerjaannya semakin lancar. Ya, kemudian tentu juga bagi Anda yang saat ini lagi beraktivitas, semoga aktivitasnya tetap berjalan sesuai yang apa kita inginkan, berjalan lancar, kemudian ditambahkan rezekinya di hari ini. Amin, amin. Ya, seperti biasa saya Adil bersama dengan Bang Ilo. Ya, di studio 2 sudah hadir Bang Ilo. Ya, assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya. Salam apa lagi ya? Salam demokrasi. Dan yang paling penting sebenarnya pagi hari ini Bung Alil, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Karena kesehatan ini adalah sebuah anugerah yang paling mahal sebenarnya Bung Alil. Betul. Kalau biar banyak uang, biar banyak ya namanya kekayaan, tapi kalau kesehatan betul tidak ada, wai. Ya. Padamu itu. Ya, pada aku beli. Agak dingi pigo nako deta sehat. Nako masih ngikmatin Romiki Andre lagi atau Tony Bung Alif. Iya. Tapi kita bersyukur terutama saya secara pribadi ini di usia yang sudah menjadi manula ini sebenarnya ini. Tetap kita masih bisa berkreativitas ya, Bung Alif ya. Meskipun kita harus akui bahwa banyak hal-hal yang berubah tentunya seiring dengan perjalanan usia Bung Alif. Yang tidak berubah sebenarnya ini adalah semangat saja ini. Kalau tapi itu perlu juga Bang Ilo. Kalau seumpama dalam melaksanakan rutinitas perlu semangat. Kok tak semangat, wih. Ya naros. Syukur mau rekan Pak. Kamu pas semangat Bung Alil. Nah, salah satu bentuk kesyukuran kita paling tidak ini sesuai dengan komitmen kita pada pemirsa ya, terutama teman-teman dari Baru yang ada di dalam dan di luar, bahwa insya Allah setiap hari Senin sampai Kamis kami hadir. Ya meniro bawa ngambil tolongnya pengertian atau Pak biasa kasih elogi melek tapengka parentah kaja jamadi ya dampangnya menibawa. Dicoba lagi malam hari. Meskipun spiritnya kadang berbeda kalau dilaksanakan malam. Gitu. Mohon doa tak semua, mudah-mudahan kita semua sehat ya, menemani Anda di pagi ini ya Bang Ilo. Kalau saya tadi ini baru saya sadar bahwa 10 November berarti Hari Pahlawan ini Bang Ilo. Oh, Hari Pahlawan. Iya. Jadi pantasan rame pro kontra ya gelar pahlawan untuk mantan presiden kedua RI ya, Pak Soeharto ya, Bung Ali. Iya. Aku maga kok ero. Ya.
Kalau saya secara pribadi mendukung beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Bung Khalil, karena tidak sedikit juga jasa-jasa Pak Harto ini di dalam bagaimana Republik ini bisa menjadi seperti sekarang ini, ya. Karena prinsipnya itu setiap pemimpin pasti memang di zamannya juga dia punya kebaikan, ya, Bung Khalil. Setiap pemimpin ada masanya, Bung Khalil, ya. Dan di masa itu memang yang dibutuhkan seperti Pak Soeharto, ya. Mungkin di masa perintisan ya butuh orang yang seperti misalnya proklamator kita, misalnya Pak Soekarno, gitu. Jadi setiap masa ada pemimpin yang disediakan oleh Sang Pencipta, dan itulah bentuk kearifan demokrasi yang ada di tanah air kita, Bung Khalil. Jadi yang baik-baik saja memang ya tetap ada pro kontra, Bung Khalil. Tapi saya lihat banyak yang pro, Bung Khalil, karena sampai hari ini jejak pembangunan dan kepemimpinan serta petua-petua yang dilaksanakan sebelumnya oleh Bapak Presiden Soeharto masih banyak yang masih diingat sampai hari ini. Ya, jadi memang kalau kita bicara terkait dengan Hari Pahlawan ini, tepat di hari 10 November ini tentu betul. Semangat pahlawan kita pada waktu lalu tentunya ini sungguh luar biasa, ini mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kok digagir udah Bang Ilo? Deh nulik apa ngidi? Deh gagak gue. Aku ada gagak. Dari kada negara agan oleh mungkin saja jadi DITI di Sulawesi Selatan. Iya kan? Bisa saja. Jadi kita bersyukur para pendiri bangsa ini, Bung Khalil, meletakkan pondasi yang sangat kuat untuk bangsa ini, ya, dengan ada Sumpah Pemuda. Katakanlah kalau kita berbicara tentang 4 pilar kebangsaan atau 4 pilar MPRI, ada Pancasila, ada Undang-Undang 1 tahun 1945, ada bentuk negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagainya. Nah, ini perisai sebenarnya ini, Bung Khalil. Kalau tidak dibuat ini para pendiri bangsa ini, saya tidak tahu bagaimana kalau tidak ada Pancasila ini kita ini menyatukan ini semua, Bung Khalil. Oke. Jadi ya makumat kok itu agak seneng. Jadi sebenarnya ini kita mau tanya-tanya juga ini yang penonton atau yang mengikuti acara kita di pagi ini. Sebenarnya dalam rangka hari 10 November ini, Hari Pahlawan ini. Mungkin ada makna tersendiri. Mungkin bisa juga kita tanya ini, apa maknanya buat kita semua? Maknanya apa ya, walau petongan itu maka ada 10 November ya Pak. Kalau biasa aku hari-hari jadi sangat mengerama kong ke pilkada atau mentaji konsultan, karena pasti saya selalu bikin flyer kan. Saya tidak lupakan instruksikan itu tim-tim saya. Tapi aku kan desir ya, jadi yang lupa mana sih hari-hari jadi, Bung Khalil. Pak pada lupa kok. Lo tuh pernah ngerangin Rodi, pernah calon-calongi biasa ya, aja mau lupa ya. Setiap kita pilkada biasa, angkat tuh ucapan-ucapan. Angerap tetap mengerap. Ya kasih tim-tim biasa pernah pakai, tetap mau pakai aja deh, pakai sebelum lebih pakai biasa setelah tudangi, Bung Khalil. Jadi ada sebenarnya yang harus diperbaiki di sini, Bung Khalil. Banyak teman-teman itu dulu menggunakan tim media sebelum untuk apakah untuk pencitraan, popularitas atau untuk elektoral, ya terserah lah. Tetapi pada saat dia sudah terpilih, dia mengurangi lagi ritmenya itu, Bung Khalil. Kalau saya tetap dipasang itu, dipakai ya, maksudnya. Selain bentuk terima kasih kita, personal branding kita kan bisa dibangun lagi dengan kerja-kerja seperti itu. Gitu, Bung Khalil. Lebih kaya pihak PR biasa tadi duit pakai pajak, Bung Khalil. Ya mau kuku karena dingin. Gitu. Iya. Oke, Bang Ilo, ini saya lihat ini di media sosial marak itu yang penculikan anak itu yang di Makassar itu. Iya. Ya, tapi hingga saat ada penculikan anak ya. Tapi alhamdulillah berkat kerja dari kepolisian ini ya sudah menangkap ini, kemudian sudah ditemukan
anak ya yang namanya Bilqis, rame itu media sosial saya lihat itu Bang Ilo. Tapi penculikan ini yang ternyata saya ikuti itu Bang Ilo, harga-harga ya yang dimulai itu dijualkan ke pihak yang satu, ya, ternyata sampai Jambi nih Bang Ilo. Ya di Jambi ditemukan. Jadi jauhnya itu. Jauh. Nah itu harga pertamanya dijualkan ini ternyata 3 jutaan. Ya. Sampai di tangan berikutnya itu sampai 30 juta. Wah. 30 juta neliang. Alasannya dia neli. Maka apa kata diadopsi katanya. Wah. Jadi ini sangat ya. Jadi pertanyaan ini kan bahaya sebenarnya ini karena Ages Tilaner no Bang Ilo, perdagangan anak di Iya, menjadi perdagangan anak ini. Jadi perlu memang kalau kita lihat ini ya agar pengaruhnya Bang Ilo. Nah, kasih istilahnya mantan yage perdagangan anak, kemudian apakah faktor-faktor dengan sulitnya sekarang ini ya biaya hidup yang semakin sulit, ya apakah pengaruh-pengaruh ini yang bisa kenapa sehingga orang memilih jalan seperti ini Bang Ilo? Jadi begini Bung Alil, jadi ini sebenarnya sudah banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Bung Alil ya. Jadi yang pertama memang latar belakangnya tentu ada faktor dorongan ekonomi Bung Alil. Jadi kadang orang punya prinsip di masa-masa sulit seperti ini untuk berbuat yang jahat saja itu susah dapat uang, apalagi mau berbuat yang baik untuk halal cari duit Bung Alil. Terutama mereka yang betul-betul sulit secara ekonomi. Kemudian yang kedua secara mental, karakter gitu. Maksudnya sekarang ini orang lebih cenderung untuk mencari hal-hal yang sifatnya praktis gitu Bung Alil ya, tanpa mempertimbangkan risiko. Nah yang ketiga faktor teknologi Bung Alil. Dengan adanya media sosial ini terkadang dimanfaatkan dengan tidak bijak gitu Bung Alil. Contoh misalnya kan di media sosial kita biasa melihat ada aplikasi terkait dengan penjualan organ-organ tubuh misalnya Bung Alil. Dan bisa jadi memang sebenarnya kasus penculikan ini awalnya komunikasi mereka itu mungkin ada grup memang yang menyediakan jasa itu, ruang seperti itu di mana ada orang yang butuh dan sebagainya dan siapa yang bisa menjual. Dan akhirnya orang tertarik. Ada pemicunya, istilah saya itu ada trigger ya Bung Alil ya. Untuk orang memanfaatkan itu dengan desakan ekonomi, pinjaman, pinjol dan sebagainya. Orang mau melakukan apa saja sebenarnya Bung Alil sepanjang ada uang. Nah coba kita lihat, dia jual hanya dengan 3 juta. Kalau kita pikir dengan risiko dengan uang 3 juta Bung Alil, dengan tuntutan nanti yang dihadapi itu kan tidak masuk akal Bung Alil. Tapi kenapa itu dilakukan? Sudah mau apa lagi kalau misalnya makan sudah tidak bisa, tiap hari berhadapan dengan penagih dari rentenir misalnya Bung Alil, sehingga tidak ada keadaan yang memaksa mereka seperti itu. Selain tentu ada keterbelakangan dari sisi mungkin pengetahuan yang Bung Alil ya, karena ini sangat tidak masuk akal menurut saya. Nah terus dijual 30 juta lagi ya, dijual ke orang yang bayar 3 juta kemudian dilepas lagi 30 juta dengan adopsi. Nah tentu kepolisian nanti ini melakukan telaah Bung Alil, apakah memang ini ada sindikat yang memang berprofesi seperti itu Bung Alil. Itu kan nanti kita lihat dari bagaimana pengembangan kasus ini seperti apa motifnya. Tetapi kita harus memberikan apresiasi kepada kepolisian Republik Indonesia Bung Alil ya. Karena dalam waktu 1 minggu tidak sampai kalau saya tidak salah ya Bung Alil ya, Bilqis ini sudah bisa ditemukan dan kembali dibawa dari Jambi ketemu dengan keluarganya dan tentu keluarganya sangat senang sekali Bung Alil.
waktu saya lihat tadi malam itu ternyata dikasihkan penghargaan ini oleh Wali Kota Makassar ini. Iya. Di hari jadi Kota Makassar yang ke-400 berapa nih? 418 ya. Jadi Kota Makassar itu diberikan penghargaan ini kepada polisi yang telah menemukan Bilqis ini, Bang Ilo. Kemudian saya lihat itu di media sosial itu ada hadiah juga ini dari orang Makassar itu diberikan pilihan. Ya, katanya diberikan pilihan ini ada mau umrah atau mau diambil uang tunai. Ini yang sebanyak empat orang ini diberikan hadiah. Yang petugas ini ya, yang petugas ya yang menemukan ini. Iya. Wah, ini sungguh luar biasa ini. Ya, jadi ada juga masyarakat yang memberikan aspirasi apresiasi. Aspirasi. Iya. Apresiasi. Belepotan ribet juga saya rasa sebutnya itu ya. Madari itu tuh Bung Halil tanya tuh madari koslet listrik madari itu tuh tim itu koslet tahu. Iya deh. Tapi tetap itu ada pengaruhnya itu, pengaruh usia memang juga terkadang juga. Pengaruh usia deh. Ya. Capek dan sebagainya. Sama dengan Habibie mantan presiden kita kan. Habibie itu lebih cepat otaknya daripada mulutnya. Iya. Otaknya yang justru cepat. Pergerakan otak lebih cepat daripada mulut. Betul. Kalau kita ini sudah loading otak, loading mulut juga boleh. Wali-wali nih. Jadi itu namanya refleksi atau spontanitas Bung Halil ya. Iya. Ya. Oke. Apalagi bangsa kasih apa bulan ini teremor. Silakan dibacakan Bung Halil, teman-teman. Ini dan kalau bisa di tap layar ya. Iya, di tap layar, kemudian dibagi-bagikan linknya ke teman-teman atau di grup-grup boleh ya. Ada Nur Salim Ismail, sukses radio baru, luar biasa. Salut selalu buat program ini. Salam dari Mamuju. Oke. Terima kasih banyak untuk Nur Salim ini. Ada Banca, masalah pasar juga masih rame sampai sekarang. Makasih Pak Sae. Iya, pasar yang mana ini? Ya, masalah pasar yang mana ini Banca? Iya, info dulu ya. Yang mana? Iya. Ada juga yang kemarin itu selalu di media sosial itu. Nah, ini. Ya. Yang di Pasar Takalasi. Pasar Takalasi Nasang Bang Ilo. Ya. Ini kenapa memang ini Bang Ilo? Kenapa sehingga rame nih Pasar Takalasi? Iya. Kenapa sampai ada di media sosial itu, weh? Jadi bukan pasar kalau tidak ramai bukan. Oh iya di. Cocok. Iya, karena pasar itu memang tempatnya ramai. Jadi kalau ada ratusan pedagang yang ada di pasar, maka ratusan pedagang dan penjual ini tidak memiliki karakter yang sama, Bung Ali. Iya, beda-beda di. Jadi itulah sehingga biasa orang mengatakan, nakong ke kepala pasak elok metoy matung-tung mentaj kepala pasak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Iya. Nama panam itu malah soluna. Menengka. Ya karena melakukan penertiban itu kan tidak semua orang bisa menerima, Bung Alil. Seperti itu. Mungkin saja tujuan kita baik ya, tujuan kita baik misalnya sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Tapi belum tentu diterima dengan baik oleh orang. Karena penjual itu tentu berpikir misalnya bagaimana dia menempati tempat-tempat yang strategis. Oh iya. Kalau kejema balo laku, kamu kemana itu terjadi seperti seluruh pasar lah, pasar baru juga begitu. Ya burani onrong ilalang, isali wangi mabalo. Burani ator misalnya makada makumi lawana, na tambah si masuk pale kunala si lalangnya si polo.
Iya. Cobalah kalau jalan-jalan pasar melihat seperti itu. Padahal tujuannya pasar itu adalah semua produk barang-barang dan pedagang itu semua ada di dalam pasar. Tamak meteku pasar tahu ya. Jadi kalau mereka misalnya beli bale, tapi lalu koro on-ronda misalnya pak balu campurange atau pak balu pakaian-pakaian jadi, akhirnya ada niat untuk membeli. Tapi kalau aku ke Bungalil misalnya ya, mak beli buah-buahan. Iya. Saya tidak perlu masuk pasar, di luar saja. Bahkan kalau saya mau beli sayur, mau beli barang campuran, saya tidak perlu masuk pasar. Di luar sekitar pasar aja, di jalan-jalan itu coba lihat itu kalau misalnya di pasar baru itu. Sih kan seperti itu Bung Khalil. Jadi wajar juga nak koiro kasih lepas air pak balu-balu. Macam lah mata aja tahu. Apa kumada misalnya tahu itu satu. Yang kedua faktor ekonomi juga Bung Khalil, daya beli sekarang susah, lagi susah-susah ekonomi kan Bung Khalil, seperti itu. Jadi begitu. Jadi kalau di takalasi itu ya mungkin seperti itu Bung Khalil, karena saya juga sudah pernah wawancara kepala UPT pasar, waktu turun sosialisasi ya pernyataannya seperti itu. Nah cuma kita melihat memang belum ada upaya yang dilakukan oleh Satpol PP. Mestinya kalau penertiban itu kalau memang dianggap ada pelanggaran ya memang harus tegas juga Bung Khalil, jangan ada pembiaran seperti itu. Nah yang dituntut saya lihat ini yang bersangkutan yang memviralkan video-video itu adalah kalau mau melakukan itu ya dilakukan semuanya, misalnya yang melanggar itu ya seperti itu. Tetapi saya juga sempat konfirmasi kepada kepala pasar ya memang ada penambahan area dan di situ agak melindungi penjual yang lain sehingga mengganggu. Seperti itu sebenarnya Bung Khalil. Ya, cuma karena media sosial sekarang gampang mempirar-pirar orang, ya bahaya juga. Oh, natambah ya jadi natambah penutup kayak itu. Penutup kayak itu. Yang seharusnya membuka di situ. Kayak kios lah. Oh, seperti itu. Ada beberapa jadi juga kelihatan di samping belakang. Iya, memang saya lihat itu untuk lebih enaknya dia. Nasewa kios apa lah? Apakah itu pelataran di lapak itu kemudian dia buat itu supaya tidak susah-susah ini nak buat nak kasih kayak pada kios ya Bung Khalil. Iya, pada kios gitu. Bukan cuma di situ, ada biasa juga di pasar-pasar tradisional itu biasa. Betul Bung Khalil. Jadi saya kan ini baru dari pasar PKE, pasar baru Takalasi. Saya akan keliling nanti Bung Khalil di 7 pasar kecamatan ini. Sebelum kita bahas secara tersendiri apa yang harus kita diskusikan terkait dengan pasar di baru ini Bung Khalil. Ini juga memang banyak yang harus dibenahi Bung Khalil. Coba kalau saya cerita sedikit kontribusi terhadap PAD pasar ini Bung Khalil setelah PKE paling tertinggi ya sekitar katakanlah PKE ini kalau dalam 1 tahun itu memang bisa dia tembus 1 miliar Bung Khalil. Retribusinya ya kurang lebih sama lah dengan baru ini, katakanlah dia bisa juga dibawa sedikit ya di atas sedikit PK dan baru, dan setelah itu ada Takalasi ya Bung Khalil ya. Tetapi kita lihat dalam berapa kurun waktu yang begitu panjang ini, dana itu mestinya dikembalikan juga sebagian untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang kayak kupas aero supaya ada nama poca dan sebagainya, tapi kan tidak dikembalikan Bung Khalil. Yang kedua sekedar bocor halus juga. Apa itu? Ya kasih honor pasai Bung Khalil atas sengaman nih mega deh tomat tuh mega Bung Khalil. Mega apa igana tuh pasti mega Bang Ila. Pade, Peter Ratu, 50 kepala pasar itu sih ulang. Iya kah? Kertas. Peter Ratu, mereka kasih 50 itu. Oh. Jadi nakong kani sabah-sabah tak dua tatal milo panggal di kaluru. Ras pusin dulu. Dia tuh sebagian dengan penghasilannya bagaimana? Iya, menurut saya juga ini juga tidak adil Bung Khalil. Mestinya proporsional ya Bung Khalil ya. Semakin besar kontribusinya terhadap daerah, maka dia bisa mendapatkan porsi juga yang lebih besar Bung Khalil. Mestinya seperti itu. Aja yang barat, yang kedua mungkin ada reward dalam bentuk insentif tahunan Bung Khalil ya. Betul. Yang diberikan kepada mereka
Seperti jadi semangat tuh ya kasih ero. Iya, Kepala betul. pas saya sih buat anggota-anggota apa tas di pasar tuh maderita 10 5 tuh anggota na. Iya, megang gue tanah di. Kan ini koro P3K kapar waktu kapar korota 500 beculung. Oh, kata di, gabung di situ di. Iya, kita mana nih koro kapar waktu ke P3K dan sebagainya. Oh, ini ada banca ini. Sampai Pak Kapolsek katanya turun tangan. Berarti ada apa? Iya. Oh, iya. Wajar lah kalau ada seperti itu dan viral ya wajar lah turun kalau turun Pak Kapolsek. Iya. Oke. Pak Milo, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9:13. Ya, jadi yang belum tap-tap layar ya silakan di tap-tap layar. Kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita. Jadi semakin banyak yang mengikuti, semakin bagus juga acara kita untuk diikuti. Ya, saya akan juga di pagi ini ada teman-teman yang yang mengikuti acara kita ya di luar ya. Kemudian juga yang mengikuti acara kita di Facebook, kemudian di YouTube juga. Selamat pagi kami ucapkan. Ini ada Bugis Ji. Bisnis lapak jalan juga. Wah, bisnis lapak jalan. Maksudnya ya kayak Bang Ilo ya. Bisnis lapak jalan juga ya. Itu kan lapak-lapak itu pada mana Nero sebenarnya bunga lilma kedai peruntukannya ilaleng tapi mesui mah balik ke Saliwang. Itu kan juga bisa jadi kebijakan-kebijakan kepala pasar ya bunga lil ya. Iya mak bisnis sih reke padang kange mak bisnis to itu ada oknum yang mempermainkan itu bunga lil ya. Tapi itu perlu dilakukan investigasi lah untuk melihat apakah ada betul terjadi, tapi biasanya itu terjadi yang pedagang musiman tapa boleh mereka saliwat daerah tapi lo milo mak balu mereka kupas tapa malonrong. Contohnya nih Pak Balu Pak Burang ya. Pak Burah. Iya. Mangerangir biasa kau Pak Balu Pak Burah aku berhubungan wah ada dari maleri itu udah ngatasi jang tegan ulah emosi adek paga. Kato ni bawa kantor dek talo masih sekolah. Iya. Kato ni pabere beno emal lepo dek kulo ruka. Dek si talo masih sekolah. Di kantongi bawa tasi lampa ku kantong itu endo ya. Nah malah janji maka dah. Ulah tunggu nanti ulang kan kupeti na sangit nabam pagi lira capek Pak Buram dek gagula na meso bukan. Aku ulah buaya biasa tuh kadang angkat tuh buaya masuk. Cina nih. Jadi kalau mau belajar retorika sebenarnya, belajarlah sama penjual obat, Bang Ali. Iya di. Iya. Pokoknya retorika di situ. Di situ ilmunya itu yang ada di situ. Iya. Aku makanya wah, dek gak ada pun marwala ada nih. Iya. Pada toa apa itu toa dek nama lopo tuh mak wah ada letuk mitos agak kisah agak beratus meter. Malicu. Ya kan. Jadi masa-masa kecil itu Bung Alil. Jadi kalau retorika di situ Bang Ilodi, luar biasa. Ayo makanya kan kalau suruh lemah kampanye Bung Alil, ya bawan itu tapas joka tuh mantap Pak Bulu itu mana dia gue jago landa ya tuh Bung Alil. Makasih banyak ini si Kembar sudah kirim gift. Mana untuk Bang Ilo ini belum ada Bang Ilo dikirimkan. Apa ya syukur nak Arum ya Bung Alil kon kay kiri sama lokada adik gitu meto lokal lampe. Iya. Ya ngarang seding kau kada tas Rp100 tas gopo itu lokal bicu ya Bung Alil Romeriola. Oh iya. Ini mana Om Ilo si Kembar ya? Om Ilo belum dikasih. Lokada adik nih tak. Lokan itu na kiring. Iya. Ada Bugis Perantau ini Bang Ilo. Saya Bugis baru. Iya. Yang ada di Tarakan Kalimantan Utara. Minta doanya agar gempa bumi OCPT cepat berakhir di Tarakan. Oh, ada gempa ya. Ya, mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya.
Apalagi ada saudara kita di sana, ada Rahman SP ya, Bung? Iya, Pak Rahman SP. Oh, Nunukan dia ya. Hah? Diterakan. Nunukan. Nunukan atau Tarakan tuh? Kalimantan Utara juga. Iya. Iya, Kaltara. Tapi belum dapat beritanya di media sosial tuh, saya belum lihat seharian tuh kalau ada gempa terjadi di sana. Iya. Tapi ya kita berharap semoga tidak terlalu memberikan dampak yang besar ya, Bung Halil. Iya. Apalagi kalau di KPC ada di perusahaan lopo tuh Bung Halil. Iya. Oke, mudah-mudahan tidak banyak korban yang tidak ada korban lah. Ya, kita doakan sehat-sehat semua. Betul. Iya. Halo, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung di pagi ini. Iya. Bugis Perantau, amin. Oh iya, amin. Mudah-mudahan sehat-sehat semua bersama dengan keluarga. Iya. Lanjut Bang Ilo. Jadi kan ini memang kita lihat, kita bicara tadi terkait dengan ekonomi nih yang sangat sulit. Iya, terjadi nih kupasae tadi itu yang kita bicarakan juga itu yang penculikan anak. Kan ekonomi itu mana? Iya, Bung Halil. Semua ekonomi. Jadi orang menjual diri juga terkadang ya ekonomi juga, tapi ada juga memang yang hobi ya, bukan ekonomi tapi ya hobi. Ya ada tuh bahaya tuh hobi. Tapi sebenarnya motif apapun semuanya itu Bung Halil tetap ada dalam bingkai ekonomi. Mungkin dia sudah kehidupannya bagus, tapi dia ingin lebih mapan Bung Halil. Tadinya dia pakai Android misalnya, teman-temannya pakai HP yang Apple misalnya, iPhone ya Bung Halil. Jadi juga mau seperti itu. Akhirnya ya seperti itu. Ada juga karena pergaulan dan sebagainya. Ya. Kacau-coy di pergaulan. Ya. Kacau-coy itu nih. Iya. Bus perantau ogi aga ki ogi beru, teh kampot aku beru, saudara. Iya. Ya ini Donald Trump, boy. Mungkin Donald Trump. Kata-kata dulu hari ini kan. Agak kata-kata Bang Ilham. Ya, jangan pernah berhenti untuk berinovasi walau usia terus berlanjut, Bung Halil. Iya. Inovasi tidak mengenal usia, itu aja. Cocok terus inovasi tidak henti. Pakai semboyangnya radio apa itu berjiwa muda ya. Yang muda bersikap dewasa, yang dewasa berjiwa muda. Dewasa berjiwa muda, jangan pakai tonasa kayak itu atau apa itu, berdiri kokoh dan apa itu. Bosowa itu. Bosowa berdiri kokoh, berdiri kuat dan keras. Bahaya tuh ya, ini leco-leco ada tuh ya Bung Halil. Leco. Ya. Iya. Untuk Anda semua, ya selamat bergabung. Ya, jangan lupa di tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan. Ya, masa maki gara jolo tap-tap layar mareneri belah Pak, supaya makan jatuh semua itu nak pada taten mana jolo HP tak apa ke ya gitu kan. Apa ya tuh biasa nama roh acara Bung Halil nako tema-tema khusus ya. Pada menerima bicara ki semeng wero apa Oh iya ini si kembar ini jalan-jalan ke Selayar, jangan lupa tap-tap layar. Ya. Cocok setuju kayak itu Bang Halil. Iya. Jadi jalan-jalan ke Selayar, jangan lupa tap layar guys, biar penonton kita semakin banyak. Pada kesempatan ini juga Bung Halil kita menyampaikan terima kasih lah ke salah satu perantau Bugis yang sukses juga di Kalimantan Bung Halil, yang sekarang menjadi anggota dewan ya Bung Halil ya di Provinsi Kalimantan Timur Bung Halil ya. Iya. Insya Allah kalau tidak ada halangan mungkin di bulan ini kita akan melaksanakan TOT Bung Halil. Iya. Akhir TOT.
trainer of training Bung Halil. Weh, training of trainer. Jadi dia nanti kalau selesai itu dia jadi trainer Bung Halil. Oh, Di training dulu baru jadi trainer, baru training of trainer di. Iya. Di training ini. Ada nih. Ada tong ini. Balai Salo, Balai Tasi. Oke sih. Wah, iya. Balai Salo, Balai Tasi. Oke sih. Apa aku tuh biasa lima nakal. Oke sih. Iya. Iya. Jadi Bang Ilo, kan itu tadi ekonomi. Aku mau cerita sih di baru ini. Iya, terkait dengan boleh. Ini kan sulitnya ekonomi kita. Kemudian juga didengar kabar bahwa Kabupaten Baru ini dipangkas anggarannya nanti tahun depan. Jadi pengereman denger Bang. Iya. Kemudian pendapatan yang semakin kurang karena maksudnya lima balanca. Kurang balanca. Iya. Jadi ya biasa pejabat Bung Halil. Iya. Kan kesan tunjangan kinerja ya. Katakanlah ada tambahan dari gaji pokok ya Bung Halil ya. TPP-nya namanya. Nah kekurang itu apa mah tuh ya Bung Halil? Iya. Ya ro kasih bene-bene na pejabat ya tolak kena na po jelo mabalanca pasai. No lo berkurasi lo pasai padahal ya ro pasai Bung Halil. Yeah. Paling pertama banyak belanja di pasar itu tentu ASN Bung Halil. Karena pendapatannya tetap. Tapi kalau berubah juga nanti TPP-nya no itu kasih kurasi lo jumpa ku pasai ku makara kita ro deng aja deh. Monggo nang kita ku pasai berarti penghemat itu Bung Halil. Ya bayangkan itu ya. Itu dampaknya Bung Halil terhadap efisiensi anggaran ini yang konon kalau kita lihat di berbagai media Bupati Baru menyampaikan berkali-kali bahwa kemungkinan besar di tahun 2020 yang akan datang itu sekitar 133 miliar kan Bung Halil ya. Jadi dana yang akan dana transfer Bung Halil ya yang akan terpotong gitu. Meskipun sebenarnya kalau bagi saya secara pribadi ya mungkin saja itu masih tentatif karena bisa saja ada perkembangan ekonomi kalau fiskal secara nasional akan lebih baik bisa saja itu akan menjadi dikurangi bahkan bisa bertambah. Oleh karena itu kita berdoa saja bagaimana Menteri Keuangan kita yang baru ini betul-betul bisa melakukan kerja-kerja sebagai yang baik Bung Halil ya sehingga dia bisa melakukan efisiensi secara nasional, kemudian Presiden bisa mengembalikan hasil-hasil korupsi yang begitu besar, sehingga akhirnya dikembalikan lagi untuk membiayai pembangunan yang ada di Republik ini, Bung Halil. Minta doa. Selain itu, tentu juga daerah dituntut untuk berinovasi, Bung Halil. Bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat. Nah, tanpa membebani rakyat. Gitu. Jadi poinnya itu tanpa membebani. Tanpa membebani, Bung Halil. Iya. Kalau jadi kita bisa berinvestasi, tentu harus berinvestasi, Bung Halil. Bisa di sumber daya alam, bisa di sumber pariwisata, bisa di sektor perikanan, bisa di sektor pertanian. Banyak sektor lah menurut saya yang bisa mengundang orang untuk masuk atau orang lokal yang masuk. Yang penting poinnya adalah bagaimana memberikan multiplier efek ekonomi baik kepada masyarakat baik juga untuk daerah, boleh. Bisa diparkir Bang Ilo. Parkir, makasih parkir. Deh masenge, makutana mah. Deh jakama kok ka parkir. Aktif kasih parkir ya. Kan. Maka itu salah satu cara Bung Halil ya. Kalau parkir juga mau diganja. bikin PD parkir Bung Halil, bikin PD parkir ya. Maksudnya supaya dikelola secara profesional lah, supaya tidak ada juga yang bolong-bolong gitu. Nah, memang kalau menteri
dalam negeri, kalau kita lihat statementnya di beberapa kesempatan Pak Tito Karnavian mengenakan ya daerah-daerah pandai-pandai lah, misalnya seperti parkir mungkin perlu dioptimalkan ya. Ya mungkin seperti itulah daerah merespon cepat apa yang disampaikan oleh Menteri Bung Alil. Karena parkir juga kalau dikelola dengan baik juga memang bisa menghasilkan PAD yang cukup, asal saja jangan membabi buta Bung Alil. Maksudnya membabi buta seperti informasi yang kita dapat kemarin orang bangsa naruh kasih mangote oto penumpang umum mereka Bung Alil. Lote parkir. Lepangi Alfamar. Parkir dena parkir yo to na. Penumpang na mereka lemak balance lah, lemak ta yang ngalin aku to. Iwira mesti penumpang na isewa indole de parkir na. Jama-jamang itu mah pangewangi tahu. Jadi ya kita obrolkan ini kasus nyata, bukan kita buat-buat ya. Karena kita dengar ada pelaku seperti itu. Sampai dia berdebat dengan orang-orang di sub ya. Salah jadi pada pesu masa kita nakro, nale Google, kalau si aturannya ya lucu juga kalau. Tapi itulah proses biasa yang terjadi di mana awal-awal kita mencoba untuk menerapkan regulasi bahwa. Iya, ini kita bacakan ini si kembar ini. Walaupun kita kalah di pendidikan, belum tentu dikalah penghasilan. Weh, akar resiko kurang. Iya. Akar resiko. Nah, lo kok bote mata Andre panai makuko ya akar resiko. Iya. Ibu Yus. Jadi memang bukan main-main Bu Alil bahwa ada ini. Jadi memang bukan main-main itu bahwa kita terdampak Bung Alil ya. Semua orang tuh. Tak aja tak bayangkan ini lagi kasih ada sekolah Bung Alil dari sekedar pigau ya maksudnya seperti itu. Jadi memang harus ada upaya konkret dari pemerintah untuk mensiasati itu, dan sebenarnya memang konsep otonomi daerah sejak digulirkan dulu Bung Alil ya sama Pak Prosrias Rasid, memang itu sebenarnya lebih menekankan bagaimana daerah itu bisa memiliki kekuatan fiskal dengan mengelola berbagai sumber daya yang ada di daerahnya, bukan? Tanpa tentu tetap memperhatikan yang namanya keberlanjutan. Karena kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira baru kita ini, daerah kita ini, kalau dia namanya dana transfer tidak ada. Iya. Kira-kira bagaimana itu jawabannya Bung Alil? Tidak mungkin kan. Jadi kita ini sebenarnya dapat dana transfer dari daerah-daerah lain yang kaya. Itulah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Negara melakukan keadilan ekonomi. Dikumpul dulu itu barang dari seluruh pelosok daerah yang ada di tanah ini, lalu diaturlah oleh pemerintah pusat, bagi-baginya secara proporsional. Jadi akar resiko pemerintah. Betul. Nah, contoh nih investasi pariwisata, saya sudah sebutkan kemarin salah satu investor pariwisata itu dari yang ada di pernah saya kunjungi di Takalar, Galesong Takalar itu Bung Alil, itu yang punya Grand Mall yang ada di Maros. Itu bisa didekati karena kita punya kearifan lokal, pesisir pantai. Jadi dia combine itu, diintegrasikan itu dengan arena bermain anak-anak, sama dengan dunia fantasi, bangun hotel di situ untuk meeting outdoor dan indoor, bangun akomodasi hotel, kemudian ada kolam renangnya di situ seperti kalau kita di Bali. Bisa dipakai meeting room untuk malam ya, untuk outdoor, dan ada juga bahana permainan di laut. Jadi betul-betul terintegrasi Bung Alil. Coba diajak-ajak itu. Pariwisata siapa nih? Pariwisata yang masih muda-muda nih. Coba cari informasinya itu, investasi di Galesong itu. Ajak dia ke baru. Kasih kemudahan supaya dia berinvestasi Bung Alil. Jokan itu kasih padongko. Karena zaman-zaman ngetekro. Maksudnya seperti itu Bung Alil. Iya, ini Ibu Yusdalia Yusuficu, ini perputaran uang di Baru memang lesu. Rame pasarnya Baru. Memang nanti kalau tanggal baru, tanggal baru pinaseng. Iya. Aku tanggal toai ya, dek rame di. Iya lesu. Jadi dua itu Bung Alil, tanggal baru, kemudian kaleleng. Si bawah. Apa kok kaleleng kan materi magaji bi patasi-tasi layangnya Bung Alil. Apa nako cara kita nginoi lesu ni jola, desa kena jama kan. Jadi ada siklus seperti itu. Sama juga misalnya pertanian. Ya apa tuh kasih nama roa mapa boting atau loy umroh nako pure mas sangki tahu di Bali gabay. Tapi
fase menunggu itu Bung Alil, kalau dia tidak punya saving, dia tidak punya tabungan, dia tidak tahu mau berbuat apa. Nah sementara kenyataannya ini kan engkau anak, engkau kasihan mereka wijay melepas sekolah kan seperti itu. Jadi itulah persoalan-persoalan memang yang kita hadapi. Makanya saya bilang ada bagusnya memang ini para pejabat-pejabat kita sering-seringlah turun ke pasar-pasar Bung Alil, melihat karena ukuran perputaran ekonomi itu bisa dilihat di pasar Bung Alil. Ya. Oh, bisa sini bagai-bagai karena pas bisa dilihat di bisa situ. dilihat Bung Alil. Bisa. Tak bayangkan ni bang di pasar na baru Bung Alil. Tahu ku wajo, tahu aku pendrak ngasasoni ni mampasa tahu ku kabupaten. Betul. Bahkan ada sampai malam. Ya ini Bung Alil apa kita lemo si minggu dia pau lahir ya ro. Kita lemetoni si minggu letup aku ke 57 tahun sepunya umur, berarti sejak merdeka kapan ya ro pasak baru Selasa, Kamis sih Minggu. Coba ya kan itu Bung Alil. Udah luar biasa kan. Oke, ada illegal mining ini. Kapan baru maju? Susah sekali cari kerja di baru katanya. Iya, frustasi kan tinggal baru. Ini sangat. Tanya ini makanya kau pakai lubang ilo. Nah tanya yang kasih frustrasi Bung Alil. Ya frustasi itu Pak Cede nak lo kayak Kalimantan Tengah ya Bung Alil. Asal lo daki biasa, maka ada yobi nak lo mak jama kuro kebetulan ka proyek kuraro Bung Alil. Tapi si sana nak podaka maka ada masuk tu sedih nyawa aku. Pak ilang ku Pak jama kita kakak magai. Apa iro jama-jama ngeko deh berhubungan dengan alat berat. Nah ini konsultasi biasa. Konsultan politik dia gak hubungan dah. Maka kasih agak gaji tu mah kadang macam cewek masa 10 juta kakak makan jawab sebenarnya tu tapi dia bisa kau boleh asal lambu ku kampung tapi ku Tony Tenggala makan kira-kira Bung Alil. Dia sih kasih taloka Bung Alil. Apa menganggur ke ceritanya Bung Alil. Jadi ya seperti itulah. Ya susah. Jadi baik pemerintah, semua stakeholder, semua instrumen yang ada di daerah ini memang harus mulai berpikir sekarang boleh harus membangun sinergi secara bersama-sama bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini. Paling tidak kalau sekarang misalnya dari pendapatan asli daerah kita hanya mampu memberikan kontribusi 18-20% terhadap APBD kita, ya mudah-mudahan ke depan bisa mendekati naik 20, naik 30 sampai ya minimal 50% lah sudah bisa berkotong. Sudah luar biasa mulai. Ini illegal mining lagi. Perbanyak lowongan kerja dulu, baru belum bisa diterapkan itu. Itu bosku katanya. Jadi perlu toyo bupati Bung Alil. Perlu toyo bupati kasih ketegasan itu pejabat yang baru diangkat Bung Alil, terutama yang terkait tadi dengan itu pertanian, perikanan, agak bisa pariwisata, rumah sakit. Karena sampai hari ini jangan salah Bung Alil, rumah sakit itu memberikan kontribusi PD yang besar loh. Iya kah? Di mana kontribusi? Iyalah. Ya kan di sana, cuma dia kan bloat Bung Alil, besar itu. Ada juga kalau dikelola dengan baik itu semakin profesional ke depan itu, kalau lepas dari persoalan itu manajemennya sudah mulai baik bisa memberi kontribusi terhadap PAD Bung Alil. Iya. Oke, ada ini Sukriadi. Bagaimana perbanyak lowongan kerja kalau lapangan kerjanya terbatas? Itu. Kemudian Amri, cari uang dari pajak cepat, dapat doi daripada tunggu investor tak kunjung ada. Iya aku Majalo itu demo ame itu apa ada parti biasa si babon ko pajak PBB tapi PNR Bung Alil. Tapi aku irita sebenarnya PBB tapi di metomar PNR CD, di PNR CD tutut senaga ko PNR CD Bung Alil. Tapi ya situasinya sekarang cendek. Nah misalnya ya dia nagan 100 buah aja si taung. Berarti si agamir nak si ulan Bung Alil. Coba bagi itu 100 kali 100.000, enggak sampai 100.000 lah satu tahun itu PBB saya yang saya tempati sekarang ini. Coba misalnya kalau nenek sedikit, saya pikir tidak berat itu boleh kalau main misalnya 150 sebu. Mentai 150 atau mentai 120 sebu misalnya Bung Alil. Cuma biasanya kalau kebijakan-kebijakan yang seperti ini mau diambil memang harus melalui proses partisipatif dari bawah
bawa dulu Bung. Dia tapa langsung ikat untuk mipalue, tapa tas sileng itu we, makir Bung. Jadi siapa yang bayangkan dari ke 100 ya, siapa yang turun itu Bang Ilo? Apakah DPR atau pemerintah? Ya pertama pemerintah tentu harus mensosialisasikan rencana itu. Kemudian setelah masuk legal draftnya di DPR, nah DPR juga kembali melakukan konsultasi publik, melakukan hearing dengan berbagai instrumen yang ada, stakeholder. Kemudian dia lakukan yang namanya kajian akademik dan sebagainya, Bung Alil, RDP dan sebagainya. Itu kan sudah instrumen-instrumen model partisipatif sebenarnya, Bung Alil. Ya, pertanyaannya Bang Ilo, apa seperti itu di Baru? Nah itu yang belum. Iya. Jadi biasanya kebijakan-kebijakan yang seperti itu masih dilakukan di ruangan-ruang gelap, Bung Alil. Belum dengan lampu yang terang benderang. Bukan alami. Padahal masyarakat itu harus terima. Nah mudah-mudahan nanti ini kan ada kegiatan kita mau digagas nanti ini mau lakukan training nih, Bung Alil. Iya. Mudah-mudahan dengan itu teman-teman semakin bisa melakukan analisa konstruktif sehingga bisa memberikan kontribusi pikiran baik kepada DPR maupun kepada eksekutif, Bung Alil. Terkait dengan bagaimana anggaran kita ini betul-betul bisa berpihak atau pro pada pembangunan, pro pada rakyat, seperti itu. Iya. Nah seandainya nule program na Ogi Baru menyapa ini, ya melatih sebenarnya melatih pemuda di Baru ini untuk operator kah atau apakah di? Begitu mak sebenarnya ya bagi proposal pertama ku pemerintah Bung Alil penangkap kegiatan aku programnya program pengembangan skill kerjasama Garadu FM misalnya dengan salah satu lembaga yang ada di Pangkep lah atau di mana bisa saja. Iya. Apa witayan pokoknya setiap obrolan kita di pagi ini baik obrolan apa saja yang pasti kairo. Ya susah lapangan pekerjaan. Ya. Ipatong atau ya masyarakat baru Bung Alil apa ya kasih aku merantau. Pertama masalah ini keluarga. Engkau lalu buat tim paru, tapalo si merantau. Iya. Dek pada gagal loka nih merantau. Jadi penghasilan yang dia dapat di sana. Tentu kalau selisih 3 juta lebih mau pi mondro ke kampung ya Bung Alil. Seperti itu cerita-ceritanya. Oleh karena itu ya memang menurut saya kita juga harus bijak bahwa memang bupati selaku top manager ya katakanlah kalau kita bicara begitu di daerah memang harus mendorong semua kabinet-kabinetnya untuk semakin inovatif ke depan Bung Alil supaya terbuka lapangan kerja. Contoh misalnya nih kita punya apa di bawah itu galangan kapal Bung Alil ya. Iya galangan kapal ya. Itu karena kita punya pesisir laut yang layak memang ditempati dan kita pada posisi strategis dekat dari Kalimantan kita juga dari Pulau Sulawesi yang lain Bung Alil. Dan bukan hanya satu, bisa saja 1, 2, 3, 4 itu diundang untuk berinvestasi karena kita punya pelabuhan Garongkong juga misalnya. Nah ini juga ke depan ini pelabuhan Garongkong ini mulai dari pelabuhan Curah sampai kepada pelabuhan Peri ini harus ditata ulang semuanya Bung Alil. Harus dilihat kembali semuanya di situ. Apakah betul-betul sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah Bung Alil? Kan di situ misalnya ada Pelindo yang kelola pelabuhan kita yang di sana. Prusda mengelola kapal feri bersama dengan ASDP misalnya. Kita harus panggil mereka RDP ini. Apa persoalanmu? Kenapa masih seperti itu jalur yang ada misalnya di transportasi feri antar pulau? Kenapa tidak dibangun langsung misalnya Surabaya baru? Kalau Surabaya baru dibuka Bung Alil, saya yakin pasti akan ramai karena orang tidak akan belanja lagi ke Makassar, tapi dia belanja barang dari Surabaya dibawa langsung ke Baru. Di Baru bisa digudangkan di sini menjadi tempat gudang besar Bung Alil. Dan daerah-daerah dari Pare, dari Sidrap, dari Sopeng, mereka bisa datang ambil di sini kalau andaikan itu dibuka. Kenapa ASDP tidak buka ini jalur? Kenapa Prusda tidak memikirkan ini Bung Alil? Padahal ini luar biasa dampak ekonomi kalau ini dibuka. Mungkin saja karena ada
kontak-kontak juga dengan pengelola pelabuhan yang lain di Pare misalnya atau di Makassar sebenarnya. Ini tidak adil sebenarnya. Iya. Oke, tahan dulu Bang Ilo. Apa? Ide ya Robo. Aku yang mati akan perus dah Korea lo pikir ya. Kenapa tidak bisa? Iya, taci Aja cemi. lupa calling balik ya, lanjut. Taci cemi power. Iya, illegal mining, iya, yang punya modal saja bisa berkembang di baru. Iya, lowongan kerja dibutuhkan di baru. Ini. Kemudian ada Jojo, ini perlu kayaknya ada investor baru masuk di baru supaya pendapatan daerah bisa meningkat Bang. Iya. Kemudian ada Sukriyadi, pegawai negeri pegawai negeri mi madeceng ku baru katanya. Pegawai negeri ini Bang Ilo. Ya kok tanya ke pegawai negeri ya. Makurang dong pendapatan tadi. Iya. Ada Jaja, assalamualaikum. Deng, waalaikumsalam. Ya, apakah PT Kons bisa terbuka satu periode ini? Ke pertanyaan Bang Ilo agar PT Kons nasang bisa terbuka satu periode ini? Sangat memungkinkan. Pelaku di mana menonro itu agak gaya karena saya sejak 98 itu selalu bilang kalau kemana-mana Bung Alil bahwa investasi itu tergantung dari iklim. Maksudnya iklim ini bagaimana Bang? Iklim usaha Bung Alil. Kalau iklim di daerah itu kondusif, mulai dari keamanan, premanisme, kemudian birokrasi, perizinan, pasti mereka berinvestasi. Biaya tenaga kerja tidak mahal dan sebagainya, itu adalah instrumen-instrumen yang harus dijadi syarat Bung Ali. Kemudian infrastruktur, bagaimana jalan, apakah ada jalan, bagaimana ketersediaan listrik, bagaimana ketersediaan air, bagaimana ketersediaan transportasi darat, udara dan sebagainya, laut. Kita ini alhamdulillah Bung Alil, kita punya jalur kereta api, kita punya transportasi laut, ada pelabuhan kita, jadi infrastruktur kita nih, listrik, ada PLTU bawah Salo Bung Alil. Ini sebenarnya yang dilirik semuanya oleh investor ketika dia mau masuk. Tapi terakhir yang paling menentukan adalah iklim usaha dan investasi. Itu sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan kenyamanan. Oke, ada Amri ini. Saya ada investor, cuma tidak tahu apa yang bisa saya tawarkan di baru. Agar investor agak tuh. Iya. Investor agar Sukriyadi, pelabuhan itu penting dikembangkan karena itu salah satu pintu kunci pergerakan ekonomi di baru. Setuju. Itu adalah keunggulan komparatif kita itu Bung Galil. Sipawa paparakasapie madeceng ku baru. Paparakasapie na madeceng ku baru. Iya. Ada ini Ibu Yusdalia Yusuficu, nonsen. Apa maksudnya nonsen? Jelaskan nggak sih panasnya sebenarnya semangat tahu kan? Nonsen apa ini? Kemudian Bung Alil jadi Bung Alil kemudian jadi investasi itu kan memang banyak Bung Alil ya. Banyak di baru ini sangat berpotensi sebenarnya untuk terbuka di baru ini Bung Alil. Sangat banyak. Tapi sekali lagi sangat ditentukan tadi oleh beberapa faktor itu. Bung Alil. Itu kalau menurut pengalaman saya, karena tahun 2000 berapa itu saya melakukan pendampingan di Kota Palopo. Waktu itu masih Oputan Riajeng yang jadi wali kota Bung Alil. Saya selalu mencerita ini karena contoh nyata yang saya alami dulu. Jadi saya dihubungi oleh Kabak Ekonomi. Pak Ilham ini KFC mau masuk di Palopo. Jadi tetapi wali kota waktu itu tidak memberikan izin prinsip karena dianggap bisa menimbulkan persaingan di antara pengusaha-pengusaha lokal yang ada, makanan, minuman dan sebagainya. Makasih Wadeno sudah membagikan. Jadi saya dipanggil oleh beliau. Jadi saya dipanggil, saya menghadap sama wali kota. Saya bilang, Pak Wali, kalau KFC mau masuk di Palopo itu sudah melalui proses feasibility study kelayakan yang cukup panjang. Artinya apa? Palopo dianggap layak untuk ada KFC. Yang kedua,
Kita punya visi di Palopo ini yang baru-baru kita rumuskan, karena saya orang termasuk yang terlibat di dalam perumusan visi dan misi Kota Palopo waktu itu, Model. Saya masih ingat betul bagaimana menjadikan Kota Palopo sebagai pelayanan jasa terkemuka di kawasan timur Indonesia. Visi itu lahir karena kita melihat Palopo ini harus jadi kota jasa sama dengan Parepare, karena dia tidak punya lagi sawah, dia tidak punya lagi semua kota. Bagaimana dia melayani Palopo, melayani Luhu, melayani Luhu Utara, melayani Sorako dan sebagainya, sehingga semua kegiatan-kegiatan jasa yang besar mulai dari hotel, pasar, entertain semuanya itu harus kita bangun di Palopo. Apa yang terjadi, Bung Walil? Setelah kita launching 2 minggu, puluhan juta masuk langsung dikasih pemerintah. Karena kalau KFC itu langsung masuk kan pajaknya mereka itu, Bung Alil, yang 10% itu kan langsung, kalau kita makan itu langsung bayar pajak. Ya? Seperti itu, Bung Alil. Akhirnya apa dibilang Pak Wali Kota? Ini bagus nih Pak Ilham. Kita lanjutkan. Dikasihlah izin prinsip untuk KFC di sana, dan sampai hari ini masih ada di sana. Orang tidak perlu lagi ke Pare, tidak perlu lagi kemana, karena di Palopo sudah ada. Seperti itu, ada analisa-analisa seperti itu. Sebagai contoh bahwa apa yang terjadi, mulai dari sayurnya, mulai dari berasnya, mulai dari ayamnya, itu semuanya sudah diproduksi di sana. Beli di sana semua. Kemudian tenaga kerja juga tenaga kerja di situ yang dipakai. Tidak mungkin lah ngambil di Makassar, mana biaya kosnya apanya dan sebagainya besar. Tapi olahan lokal kan tidak ada lagi. Seperti itu, Bung. Itu tadi kan di Palopo ini yang kurang ada. Potensi-potensi kan kurang ini. Bahasa pertanian, kemudian laut apa kan tidak ada ini. Kalau di Baru sendiri kan ini banyak potensi-potensi. Ini laut, kemudian pertanian apa semua. Engkau mana ini keburu bagi lo? Ada, Bung Alil. Tidak semua daerah dianugerahi daerah seperti dengan Baru, Bung Alil. Ada daerah kasihan tidak ada lautnya. Tidak ada laut, Bung Alil. Tapi kita ini alhamdulillah sumber daya alam ada dari pegunungan, daratan, sumber daya laut, perikanan darat, perikanan laut ada empang, ada laut, Bung Alil. Ada pulau-pulau yang bisa jadi objek wisata. Tantangannya adalah tinggal bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi untuk mengoptimalkan itu. Dan sekarang bukan lagi zamannya kerja sendiri, sudah harus kolaboratif, harus kerjasama. Dia nak keda Pak Golo Emi kerjasama di. Dia dapat dibuat. Namun apa ya aku itu ada keterbatasan sama dengan kelola sumber daya wisata ya. Kenapa misalnya swasta seperti Diana itu bisa survive sampai sekarang? Nah, ada keterlibatan swasta di situ. Dia modali sendiri sehingga dia harus memperbaiki pelayanan, sarananya sehingga itu tetap jalan. Tapi kalau tidak ada swasta atau pihak ketiga itu beda, Bung Alil. Coba lihatlah yang dikelola objek wisata kita yang hanya dikelola seperti itu, nggak ada perkembangan. Betul. Malah menunggu PAD setiap tahun, APBD setiap tahun untuk dibentuk. Pikirannya kapan, Bang Ilo? Kalau swasta yang kelola kurang bagi-baginya. Tapi kalau kita sendiri yang kelola, mereka nasang namu cede tapi mereka nasang. Apakah pikiran begitu? Itu kan, pikiran itu kan tinggal aturan main saja, regulasi yang dibuat ya. Tapi kalau hitung-hitung sedikit tapi banyak, Bang Ilo, berkali-kali. Apa itu? Maksudnya kalau sumpama swasta yang kelola, Bang Ilo, contoh pariwisata, memang sedikit masuk ke PAD, tapi mungkin banyak pengunjung, banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan oleh swasta. Begitu kah, Bang Ilo? Iya. Karena di situ ada responsibility, ada tanggung jawab. Cobalah sekali-sekali teman-teman kita ini yang mengelola pariwisata sekarang, coba berkunjunglah, karena secara geografis ya, Bung Alil ya. Takalar itu kurang lebih sama dengan Baru. Dia banyak daerah pesisirnya juga. Betul, Cobalah lihat data di sana itu. Investasi dalam bidang pariwisata itu luar biasa, Bung Alil. Belajar dari Takalar sampai bupatinya dulu itu. Beredar kemana-mana, dia punya spanduk-spanduk itu, ayo ke Takalar. Baru kita bilang singgah di Baru, Bung Alil. Kalau semua infrastruktur yang begitu sudah semua tersedia di daerah kita.
Sebenarnya ini sinyal yang disampaikan oleh pemimpin daerah ke Karesoko supaya lepat tongan kita tahu apa kok lepang itu mak balanca dan nikmati tongan itu kasih penduduk masyarakat itu. Iya. Kan begitu kan ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini. Bawang putih, banyak pengangguran di Baru Pak. Ya, buka lapangan kerja lah untuk mereka. Nah, ini. Ada illegal mining ini. Seterap tidak punya laut tapi bisa maju. Daya beli masyarakatnya di Baru lesu. Ya, banyak pasar tidak ada pembeli. Betul. Betul Bang Ali. Iya, Abdul Rauf. Investasi juga dipengaruhi politik dan kekuasaan. Oh, maku kan? Betul Bang Ali. Ya. Apakah investasi ini juga dipengaruhi politik dan kekuasaan? Bisa jadi, ada iya. Iya. Ada Sukriyadi. Perlu mie itu di Baru ada pelabuhan yang melayani pelayaran ke Jawa dan Kalimantan. Betul. Iya. Kemudian Syam, ada semua di Baru tapi tidak bisa dimanfaatkan. Iya. Kemudian ada Kiki, jangan persulit investor masuk ke Baru. Ada Syam, cuma mengharap yang instan. Wah, ya ada Sukriyadi, tapi Eko engka daerah dek gaga Cinana, investor dari luar dek nolai meningkat atau jalan di tempat minasan. Ya. Ya. Kemudian Jaja, Pantai Ujung Batu tidak ada perkembangan. Ada perkembangan. Ada Jekri di Baru itu malas masuk investor pelaku usaha. Mager karena minat belanjanya yang kurang, ekonomi lambat. Makur. Jadi ya seperti itu Bung Alil. Jadi kita ini tidak salah kalau kita mau survei Bung Alil ya. Iya. Selama kurang lebih 4 bulan 5 bulan kita hadir setiap pagi di sini. Iya. Kalau kita ingin jujur dengan hati nurani kita, maka hampir semua yang masuk di sini tidak pernah tidak membicarakan terkait dengan lapangan pekerjaan. Iya. Itu persoalan yang menurut kita bukan persoalan 1-2 orang, tapi persoalan bersama Bung Alil. Bagaimana ke depan ini bisa mendapatkan solusi? Mungkin bukan kita, tapi mungkin juga untuk anak cucu kita ke depan Bung Alil. Jadi kalau saya bagaimana mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di daerah kita untuk kemajuan daerah kita. Seperti itu Bung Alil. Apa tetes sepulan ya? The Captain ini ya, agak hasilnya tambah magerta sih Wita hostna ya radio. Wah, aku kasih Bangilo Wita mak gombal sama kue nah menretot jadi elongnya ya untuk membela-bela manu untuk membela-bela pelapongnya. Iya. Ada Papa Kenta, ya di Baru banyak lahan tidur, tapi tidak dimanfaatkan. Ya salah satunya sektor peternakan, Bang Ila. Nah ini. Iya. Anda bicara tentang peternakan, Bang Alil. Iya. Saya ingin sampaikan teman-teman seperti ini orang Baru ya, Bang Alil. MBG program nasional ini Bung Alil, itu membutuhkan stok ayam yang cukup besar, mulai dari telurnya sampai daging ayamnya. Ini harus ditangkap sebagai peluang untuk ekonomi. Silakan berusaha, Anda yang punya lahan silakan berusaha seperti itu. Saya bilang tadi, andaikan sudah punya transportasi baru dengan Surabaya, maka banyak usaha bisa memanfaatin ini. Contoh misalnya, kita beli susu ultra. Di Surabaya langsung ke Baru, lalu kita kejual ke pengelola MBG dapur yang ada di Sulawesi Selatan dengan harga yang sedikit di bawah. Coba bayangkan itu Bung Alil, berapa dalam 1 minggu kali seluruh MBG yang ada di Sulawesi Selatan kalau dari Surabaya dikelola oleh orang Baru. Siapa kalau longgan nero kali nih, tapi ya latun aja lo kuro. Contoh tambah telo jangan kita bahas. Contoh mir tadi. Ya contohnya. Iya. Oke. Ini ada juga ini kita bacakan dulu.
Lapangan kerja memang penting, tapi yang tidak kalah penting itu apa itu? Yang tidak kalah penting, tapi yang tidak kalah penting itu bagaimana pemerintah menyiapkan tenaga kerjanya supaya bisa berkompetisi. Nah, ini. Kemudian ada Erik LPB. Nah, lagi-lagi pembahasan yang berkualitas. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ada manfaatnya ini untuk obrolan kita. Iya, Bung Ali. Saya senang hari ini berkualitas semua komentarnya teman-teman ini, Bung Ali. Iya. Itu menandakan bahwa dia punya kemampuan untuk memberikan masukan yang baik lah menurut saya untuk hari ini, Bung Ali. Banyak masukan-masukan yang sangat bagus hari ini, Bung Ali. Ya. Abdul Salam, ini bagaimana kabar kawasan industri baru? Ini. Nah, kemudian Sukriyadi juga betul itu kalau terbuka lahan terbuka jalur laut ke Surabaya, luar biasa perkembangan ekonominya di Baru. Iya di aku lo ke Surabaya langsung di Oke Bang Ilo, kayaknya sudah kita di penghujung acara ini. Iya. Obrolan kita alhamdulillah di pagi ini banyak sekali ide-ide yang masuk ini, baik dari yang mengikuti acara kita di pagi ini ya, dan semakin banyak ini komen-komen di bawah, kemudian penonton Bang Ilo. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ada Papa Kenta ini. Andai pola pikir pemuda sudah terbuka, tidak harus menunggu lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Ada Kamarudin juga ini. Baru tidak bisa maju kalau tidak ada perusahaan. Bagi lo banyaknya ini. Jadi kalau tidak ada perusahaan di Baru, tidak bisa katanya berkembang, tidak bisa maju. Ini anu CD ya selesai. Oh, ya. Aku anu CD ya selesai mage itu Bang Ilo. Tapi kok mega ke perusahaan tak buka kan mega lowongan kerja. Iya, makin di. Kira. Iya. Ada juga ini. Makin banyak ini komentar Bang Ilo ini. Iya. Coba kita belajar di daerah Sulawesi Tengah. Ya, bagaimana ekspor hasil pertaniannya kalau ada pelabuhan. Nah, ini pendapatnya Sukriyadi. Nah, coba kita belajar katanya di Sulawesi Tengah. Nah. Kemudian Jaja, engka mai ga engka cek. Oh, engka mai ga engka cek. Jadi perusahaan tidak jadi. Engka mai engka CD. Jadi perusahaan tidak jadi. Maksudnya Bang Ilo agir engka maiga engka CD. Bagi-bagi ini ga atau agan Abdullah. Ada perusahaan, mungkin nggak ada daerah perusahaan banyak investasi, ada juga daerah yang sedikit orang berminat. Oh iya. Abdullah Safarudin. Ya. Assalamualaikum. Bacu-bacu hadir. Bacu-bacu. Selamat pagi semua warga Bacu-bacu. Muharram, sebaiknya sektor jasa dan industri di Kabupaten Baru digenjot agar PAD meningkat. Ini sektor jasa dan industri Bang Ilo. Ya. Oke, makasih banyak untuk Anda semua. Nah, kayaknya kita sudah di akhir acara Bang Ilo. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung di acara ini. Insya Allah kita hadir lagi besok di acara yang sama. Ya, di Ogi Baru Menyapa. Iya. Ini seperti ini yang bagus kita
ya diharapkan kalau besok itu ada pendapat-pendapatnya atau komen-komennya teman-teman kan ini lebih bagus. Ya banyak juga. Jadi menurut saya Bung Alil ya ini kan demokrasi itu ya silakan saja berpendapat, tidak masalah. Iya. Ya kalau semakin banyak pendapatnya semakin bagus ya Bang Ilo. Iyalah. Ya ini kan juga ini sebenarnya solusi juga buat pemerintah ini kalau diikuti mulai dari awal tadi acara kita ini kan banyak solusi-solusi yang atau disampaikan oleh yang mengikuti acara kita. Oke, saya Alil bersama dengan Bang Ilo mau pamit dulu karena masih ada kegiatan yang ingin dilaksanakan di pagi ini. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata, saya Alil dan mohon maaf jika ada salah kata ya karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.